sebenarnya dimasukkan cara untuk ilmu ulama itu masuk kepada dimensi toreko. Yaitu kamu sudah jalan betul menuju pada Allah apa belum? Itu akan ditata di sini. Nah kalau kemudian orang ketika menjalani hidup, fokus hidupnya yang dijalani dia hanya di tataran syariat saja. Bahayanya apa ketika tidak melewati? Sebenarnya syariat itu bukan kok syariat. Itu hanya tataran untuk sifat manusiawi, paling tidak itu wis masuk kepada apa ya, bentuk sing do Islamiyah. Pamane salat dengan cara logika, dengan cara kecenderungan ingin, itu sudah masuk. Tapi kan itu lambat laun harus ditingkatkan dengan cara bukan pengen, bukan condong, tapi bagaimana sholat itu berdiri tegak, mendirikan, yaitu jiwa kita sendiri yang harus apa saja yang ada unek-unek itu ditundukno, disujudno, dirukukan. Ini sebenarnya itu termasuk nanti wudhu. Sebenarnya wudhu ini kan menghilangkan hadas, sementara hadas itu kan sesuatu yang tidak bisa disentuh. Maka hadas itu adalah apapun saja sesuatu yang baru kamu lakukan, itu menjadikan pikiran kamu sebenarnya harus dihentikan, dibersih dengan cara wudhu itu. Nah itulah hadas. Kalau memang wudhunya saja tidak tahu bagaimana sholatnya, nah, itu pelan-pelan. Itulah yang dimaksud, sudah ada ketentuan konkret, sudah ada tuntunan yang dicontohkan baginda Rasulullah, bukan seperti manusia biasa. Oleh karena itu tanpa ilmu tidak mungkin tepat ibadah. Kadang saya bertanya, Ya, boleh. kenapa nih yang dibasuh tangan, hakikatnya apa? Terus apa rambut, hakikatnya apa? Telinga, hakikatnya apa? Kumur, hakikatnya apa? Ini bentukan dari arah kemana? Kok mewakili semua organ tubuh ini? Ya, sebenarnya itu adalah napa niku arah sing menunjukkan bahwa semua organ diri kita itu diwakili tangan, gitu, kepala, wajah, telinga, semuanya itu hadas, pintu-pintu hadas, pintu-pintu untuk kita itu kotor, termasuk kaki, gitu. Itu bentuk anggota wudhu kan, yang tanpa napa niku yang tidak boleh tidak, maka syarat masrut, sesuatu yang tidak boleh tidak namanya syarat, yang akan digunakan sesuatu yang akan dilakukan itu namanya syarat, yang tidak boleh tidak namanya syarat. Nah syarat ini harus wudhu. Nah proses syarat kemudian baru bisa sholat, itu memang syaratnya sudah betul-betul sah. Nah sahnya wudhu harus betul-betul niat menghilangkan hadas. Nah sementara hadas kan tidak tahu adonan. Hadas kecil adalah manakala kamu itu berbicara kemudian nggarakno hatimu gak penak, kuwi kudu bersih nanti kalau wudhu. Ini urusan hadas. Nah sementara ini saja dalam Islam itu masih gampang no KB. Akhirnya apa? Carut maruti karena memang durung ketemu asli nih pasti biasa belajar kita. Itu saja yang sering dikatakan oleh Gus Bajar ini. Oh ngaji gak khatam ya maren. Bapaknya ngono iku mah. Nah intinya kuwabe ini memang harus sampai. Sekarang itu makanya dalam membahas apa saja sebenarnya tidak boleh terus dipanjang-panjangkan. Ada nanti muradif itu perpanjangan bahasa, artinya bahasan sing berbeda tapi terkait, itu namanya muradif lah. Sebenarnya itu yang perlu kita harus menciptakan bentuk bangunan diri kita sendiri, baru akan bisa menangkap. Jadi Islam tuh lipstiknya bukan main, talbisul iblisnya penyerupaan bukan main, bisa apa saja. Tapi yang sebenarnya hanya dirahasiakan Allah. Dari sekian itu ujian bagi kita satu dengan yang lain. Kita harus mampu untuk merespon positif. Ini saudara kita. Kalau tidak begitu, iman kita yang sudah kotor. Rumitnya begitu syariat ini. Kalau hanya syariat itu yang dikatakan dogone biasa nadom-nadom Gusdur tambah ciloko itu maksudnya memang arahnya tidak tahu yang dituju. Kamu berbicara lor, kamu berbicara gitu, kamu berbicara logika. Sementara apa sih yang dimaksud lor itu? Oh kamu mau, maunya ini sebenarnya harus dikelola, bukan lor hidule atau bukan apa yang dimaksud syariat itu sendiri. Maka pada akhirnya syariat itu akan menjadikan suatu bentuk, manakala dijadikan bangunan, maka pemahamannya syariat itu akan menjadi perahu. Daiku perahu aja sampai bocor api, ono dianyar-anyar malah bagus.
Seperti juga nek salat iku nek wis mau apik sebenarnya iku ngapiki dirimu sendiri. Sampai zat apa sing nduk nafsu gak ono sing mau ikuti, bahkan opo wae salahe ikut tahu dan ngakoni. Gun yang dimaksud. Jadi nanti akan ada suatu keselarasan bahwa manusia itu terbentuk dengan kehendak Tuhan kita itu yang Maha Kuasa itu, bahwa manusia itu gambaran ciptaan Allah yang sangat sempurna, yang mampu untuk memahami seluruh alam semesta itu, termasuk apa saja yang diberikan para nabi, para rasul dan siapapun saja, termasuk bagaimana dengan sifatnya Tuhan kita yang akan merubah diri kita itu akan melihat zatnya Allah. Luar biasa. Jadi tidak bisa malaikat itu macam-macam. Tetap manusia ini yang paling tinggi. Tapi tetap malaikat sih digendong macam-macam ya toh. Jadi manusia itu bisa melihat wujud Tuhan secara hakiki. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Hanya namanya bil makna. Maknawi. Maknawi ku hisya. Umpamanya awak mau mangan, ora kok mangan sing mau omong no rasanya. Rasanya. Nah, terus termasuk kita akan terkecoh dirimu sendiri manakala kita memanjang-manjangkan bahasan itu cepat, lebih cepat daripada barkul khotib utawa kilat-kilat sing nyambar. Oleh karena itu kita itu harus cepat menghandle dirinya sendiri. Kono kata-kata basiro sing dimaksud nanti panjang pengertian itu dengan riado, dengan apa saja sing garai wong niku iso nangkep niku gelem tahapan sabar, tabah, nek dilokno koncone direndahno biasa saja. Mbak niku tulisan alif lam lam ha niku saged dikupas napa mboten niku, Mbak? Namanya apa? Ya, alif lam lam ha itu. Maksudnya alif Allah. itu merepresentasikan apa, lam merepresentasikan apa? Sebenarnya niku ndadekno kodo. Ya, sebabnya lebih kemana itu cabang-cabangnya logika manusia, namanya talbisul iblis, gampang wong berpikir tapi lebih kemana dia ndak ada batasnya, itu dia ndak tahu. Dan dia akan menjadikan dirinya sendiri masing-masing cara berpikir logika itu semakin kaduan. Nek kaduan itu roto-roto memang dadi umbele dhewe, kotorane diri dhewe. Semua pembicaraan, semua apa saja aktivitas diri kita sebenarnya tidak ada yang tidak ditulis. Wong ini nek kapane wis mendapat hidayah semuanya akan dikoridorkan, bahkan akan dibatasi. Jangan terlalu apa saja. Dan itulah pokok daripada rujukan daripada umat wasatol litakunu syuhada. Ciri daripada akan mendapatkan bangunan bisa mengikuti ahlus sunnah wal jamaah di situ pada akhirnya. Nah, ini rahasia diri kita. Termasuk orang no teke, tapi bisa dikaji untuk teknya. Kalau keyakinannya Mbah Najib nih, Iya. hanya satu agama yang benar atau semua agama benar? Ini jadi agama ini kan namung kehendak Tuhan. Sementara Tuhan kan satu toh. Iya. Apalagi kalau sudah diakui Allah, berarti wis kemakrifatan dirinya sendiri yang mengakui. Maka hanya satu-satunya Tuhan atau yang mengatur atau sing ngimui alam dan diri kita khususnya itu hanya Allah, Tuhan satu. Sementara agama itu seluruh daripada seluruh agama apa saja awal akhir hanya nama satu, yaitu Al-Islam. Al-Islam yang dikatakan apapun saja selamat lahir batin diri kita, baik batin kita, mata kita, telinga kita, tangan kita, semua dari semuanya tidak sampai terkontaminasi. Bahkan semua manusia tidak mungkin tidak kotor, semua akan kotor karena untuk supaya dia ada kekuatan untuk merespon apa saja. Sama saja manusia dari situ. Jadi hikmahnya atau sesuatu sing masuk kepada seluruhnya ada dalam isi-isi kandungan yang dikehendaki Allah, tidak seperti apa yang bisa kita sentuhkan hukum-hukum makhluk itu yang bisa menghukumi ini itu, tidak itunya, tapi kehendak yang ada hukum itu namanya lebih kepada apa, perkataan baligo, perkataan yang berat, yang besar. Apalagi Makrifat niku tiyang sing pripun to, Mbah? makrifat itu sebenarnya namung siji kata-kata yang dari Rasulullah itu, yaitu mayarifu bisifati. Istilahnya ngono lho, wong sing wis menghandlenya dengan dirinya ini kemudian sudah tidak masuk kepada riya khuyala, terus iso kisenan sifat-sifat qadimi Allah sing mau kuasa. Dengan kuasane niki nafsu sing moncong, sing condong, sing apa iku wis anteng, wis terbangun betul untuk awang-awang. Istilah itu wis bisa menjaga enggak terkontaminasi dengan logika atau dengan unek-unek, termasuk dengan materi. Kemudian dengan itu
dia akan mengakui bahwa yang kuasa itu Allah, yang berkehendak itu Allah, yang mau wujud itu Allah. Wujud sing wajibul wujud, sing adanya wujud itu hanya Allah yang menciptakan diri kita, sing mengerani tegese sing ngitik-ngitik sing ngerambut kabeh alam iki. Nah, kemudian lebih kemana nih kono niku iku ana hubungane kuwate wa ini istaqarra makanahu fasaufa ta'ala. Nek wis iku tetep sifat-sifat Allah sing untuk membimbingnya dirimu, karena katamu tuh dirimu sudah tidak lagi ada riya khuyala, yaitu sudah nunduk nondongone hak itu, maka dengan sifat Allah itulah yang kamu akan mengenali juga zatnya, karena sifat itu akan menunjukkan zat yang tidak mungkin logika itu berkata apalagi panjang-panjang, termasuk wah iki sakjane saya tidak begitu. Itu terlalu semuanya. Terakhir, nah, zaman ini sudah zaman berlalu, jadi ojo katut-katutan berlalu. Udah ya. Terakhir, Mbak. Ini ya. Pertanyaan terakhir, Mbak. Boleh. Jadi gini, Allah itu kan katanya ya Allah kan Rahman dan Rahim. Ya. Maha pengasih lagi, Maha lebih Rahman lagi daripada apa yang dimaksudkan, yang di apa? Mungguwe penemune menungso niku lho. Cuma kenapa Allah begitu tega bikin neraka segala? Termasuk awakmu kok dikatokno mbek Gusti Allah. Iya toh? Momen ngono. Ya macam-macam to ngomong. Kok ya tega wong sudah bikin manusia, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kok yo tega-tega ini masukin neraka, katanya dibakar. Itu kok ate ana neraka. Di samping ngono kok sing pikir-pikir kok suwe temen. Kadang-kadang wong berdele-dele sampai katok kabeh ngono kok gak sakno ya. Aku yang delok-delok di jembatan-jembatan kadang-kadang jongkrak-jongkrakan barang. Ya toh? Ana sing paten-patenan ya kok gak dindel. Umpamane ya, pokoknya luase wis sudah lah. Secara besar sekupnya itu wis koyoke wong gak iso beriman. Apa ya sengaja foto sejone Gusti Allah iki kok gawe ngene iki. Sebenarnya niki ora tipu muslihat kehidupan yang namanya hidup ini ada kehidupan, ini adalah dunia. Sementara dunia itu tempat yang sangat yang pomone gak fatal ngono iso diarani ku kaya taek. Wong iku nek roh temen iku mesti melayu moh donya. Wis gak royokan. Sehingga iki pomone kontekstuale tak gawe untuk menjawab apa sih jane Gusti Allah kok tega iku ora tega. Dadi awakmu iku mau dikeni wujud mau ketoke awal tapi ora ono awal iki ora. Iki gak ono awal, gak ono akhir awakmu iki. Soalnya kehendak Tuhanmu sebenarnya nama Allah yang terjadi adanya dunia ini. Nah, adanya itu memang menungso niku namung sebab wujud inilah nikmat besar, kemudian mampu gak dengan wujud iki kontribusinya bisa memecahkan. Nah, wujud sendiri niki pun nikmat ungkul, bisa nggak mecahkan. Dengan hanya satu kali wujud di dunia ini, kamu mampu nggak menembus opo sesa karpe kita diwujudkan. Oh, ukuran namun satu, yaitu mengenali sopo sing gawe wujud itu sendiri. Nah, kan bahas nih Yusuf nih. Ya toh? Terus nek wis ngono yo jelasin ku mudah untuk menangkap pelajaran-pelajaran dari Nabi ini. Lebih kuat karena sudah diturunkan Nabi. Dikengken mengenali ya, sini mengenali. Tapi tetap dilebetaken rokok apa mboten sih yang salah niku, Pak. Ngene ya, saking adile Allah cek gak wong cek gak ngomeli cek terjawab kabeh. Ono salah titik termasuk jangankan salah sing langsung akat-akatane tekot ora percaya pangerane, ambek makhluk etok iku termasuk ora percaya mbek pangerane. Umpamane ono salah ono apa satu dengan tanpa diridakno saiki ndek donya iki awakmu bentuke mok ndek donya iki pada akhirnya mengambil buah itu yaiku menika adilane Allah tetep berjalan. Gak ono sing sia-sia, gak ono sing ilang, gak ono sing kena mok monopoli mok harapno piye wis mari kabeh. Karek tersalah lah mengisi. Jadi ahli sunnah wal jamaah sebenarnya paling nikmat wis gak ono. Cuma repotnya ditangkap logika berpikir, kadang-kadang koyok radikalisme cara berpikir sing wis obses, ya toh? Obses terlalu mesti katut obsesi. Oh ya toh? Iku wis wonge gak ngerti. Makanya pada akhirnya untuk Quran kan siji tok sing perlu cekel itu hati. Janji awakmu dhewe iku kok isek ngugemi apa sing gak enake ati ya gak iso merubah ya tetep biasane bersih
awakmu akan rubah terus peningkatan kelas-kelas. Itulah yang dimaksud sesungguhnya sungguhmu itu hanya untuk jalan Allah, bukan untuk apa sing bisa kamu obseskan atau apa eksplorkan itu apa kamu gunakan semaumu, itu bukan, tapi lebih mana sebenarnya untuk jalannya. Barangkali ada pertanyaan coba urusan jalan. Soalnya jalan ini iso-iso diulang lagi. Soalnya untuk satu fun nama jalan Allah yaitu sing dimaksud sirotol mustaqim, jalan sing menuju Allah maksudnya ya, jalan sing dimana awal akhirku yaitu mau satu sing para nabi kabeh lan wong sing mengikuti. Dadi hadhihi sabili ad'ullaha ana wa man. Jalan itu hanya satu, ini loh saya dan semua siapapun yang ada di belakang saya, artinya yang mengikuti satu sebenarnya.